Nat Moy, Iya. ya malam ini spesial banget. Gak cuman karena kita formatnya video ya, Paranoise juga. Tapi karena kita udah masuk bulan Ramadan. Benar. Yang mana katanya kalau di bulan Ramadan kan katanya Hmm. ya makhluk-makhluk itu pada dikurung. Kurung. Tapi ya belum tentu. Kalaupun dikurung ya mungkin kita bisa lebih leluasa ngomongin si makhluk-makhluk ini. Tapi kalaupun enggak bisa jadi mereka datang, ya kan? Dan spesialnya juga adalah kita bakal ngomongin malam ini tentang kejadian-kejadian horor yang ada di sekitar kita. Karena kita syuting di daerah Kuningan, di Rasuna Said, kita bakal ngomongin malam ini cerita horor yang ada di Rasuna Said, Kuningan, Kasablanka dan sekitarnya. Gue dapet satu cerita dari Paranoise. Dia suka banget dengerin Scary Things dan dia itu adalah tipe orang yang suka tawuran. Oke. Oh, oke. Ini menurut gue jarang banget terjadi sih karena biasa Paranoise itu kan pekerja, gitu kan Benar. kayak emang pelajar gitu. Nah ada satu orang namanya Hanggara. Jadi dia itu ngirim cerita waktu pas zaman dulu beberapa tahun lalu dia tuh sempat ikut tawuran berkali-kali waktu pas di zaman SMA. Ya. Ini posisi sekarang dia udah kuliah ya. Waktu pas zaman SMA, Hanggara tuh suka banget tawuran. Dan yang kita tahu biasanya, kalau tawuran kan emang beneran sekolah antar sekolah dan beneran pakai celurit, pakai parang segala macem kan. Ada satu hal yang Hanggara baru tahu dari kejadian tawuran ini. Ternyata tuh tawuran bukan cuman jadi ajang buat nunjukin sekolah gue paling keren, sekolah lu cupu gitu. Tapi ternyata tawuran tuh bisa jadi ajang buat ngelawan ilmu sihir satu sama lain. Oh, Ilmu iya. hitam oke. satu sama lain gitu. Gue juga baru ngeh karena waktu pas Hanggara kirim cerita ini gue baru notice sesuatu gitu. Kan kita suka dengar ada orang tawuran mau dibacok, dia apa segala macem, dia kan kebal kan. Nah itu mungkin bisa jadi karena dia pakai korodot, pakai ya si apa sih yang nggak bisa Ilmu lah. gitu, Iya, iya, iya. bikin tekbal Wapak. gitu kan, pakai wapak. Wapak benar itu dia. Nah kejadian ini dialamin sama si Hanggara ini. Hanggara ini emang terkenal dia tuh bukan orang yang paling jago tawuran, tapi tuh dia paling pinter buat ngomporin orang. Jadi emang suka sebel orang-orang tuh denger mulutnya Hanggara yang emang nggak ada ininya lah, nggak ada filternya gitu. Iya, iya. Pas siang-siang dia beres tawuran, sekolah dia lawan STM lain gitu, dan udah beres. Di malam harinya tiba-tiba Hanggara tuh dapat chat dari nggak tahu lah siapa. Diajakin partai itu 1 lawan 1. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya tawuran rame lawan rame gitu kan. Hanggara tuh mikir, oh mungkin karena ada salah satu murid waktu pas tawuran tadi siang kalah, mungkin ngajakin partai 1 lawan 1 gitu. Diain lah sama Hanggara. Pas dibales kayak, ya udah ayo mau partai di mana? Si orang ini bales di salah satu jalanan, ada disebut, kita nggak bisa nyebutin ya, pokoknya disebutin lah jalannya. Itu adalah salah satu jalanan sepi di Jakarta Selatan kalau malam. Udah akhirnya si Hanggara ngiyain, singkat cerita sampai nih di malam hari ini. Pas di malam ini Hanggara tuh bener-bener motoran sendiri, bener-bener nggak ngajak teman-temannya karena dia mikir yaudah kan ini partai 1 lawan 1. Ya Bener. dia dengan pede beneran motoran sendiri Bi. Nah, nyampe lah dia ke satu tempat ini nih, jalanan sepi di Jakarta. Pas nyampe di sana, dia tuh ngerasa kayak kok udah gue tunggu 10 menit, 15 menit, kok nggak datang-datang nih orang yang ngajakin gue partai. Terus juga posisinya si Hanggara nggak tahu lagi siapa yang ngajakin partai kan. Itu kan asumsi dia doang tuh, yang kayak yang ngajakin gue partai adalah sekolah yang tadi siang gue kalahin gitu. Iya. Udah ditunggu lama, nggak ada yang datang sama sekali, jalanan sepi, nggak ada yang lewat sama sekali, pokoknya kosong melompong tuh. Itu sekitar jam 11 atau 12 malam gitu. Nah lama-lama Hanggara tuh mikir kayak ada yang aneh nih gitu. Karena dia ngerasa lama-lama kok kayak ada sesuatu yang ngintipin dia dari balik pohon Iya. gitu. Pas dia ngintip pohonnya, kosong. Dia ngintip pohonnya kosong, tapi karena kayak ini jalanan kosong gak ada siapa-siapa. Tapi kalau misal ada orang, kita kan jadi kayak sadar sesuatu gitu kan, ada orang nih kayaknya. Pas diliatin sama Hanggara, di balik pohon itu dia tuh ngerasa kayak kok ada kayak sosok badannya gede, matanya merah, dan dia tuh kayak ngintip-ngintip gitu ke Hanggara. Yang awalnya Hanggara tuh mikir itu cuma perasaan dia doang, lama-lama waktu pas dia fokusin pandangan dia ke balik pohon itu, ternyata Hanggara sadar yang ngintipin dia tuh apa. Apa? Jadi yang ngintipin dia itu tuh genderuwo Bi. Nah kenapa dia sadar? Karena Hanggara tuh sadar kalau
orang-orang yang suka describe genderuwo yang badannya gede, bulunya lebat, matanya merah, giginya taring tajam gitu, itu kan deskripsi orang-orang kan. Iya. Dan ternyata Hanggara ngeliat pakai mata kepala dia. Serem banget. Ada genderuwo depan dia lagi ngintipin dia gitu. Lu berdua bahkan para noise juga pasti udah tahu daerah ini. Karena ini daerahnya sempat difilmin. Udah seterkenal itu. Masih di dekat daerah ini juga dan ya apalagi kalau bukan terowongan Casablanca, Nat. Iya. Oke. Ya, jadi salah satu terowongan yang terkenal yang kita juga sering dengar kalau di situ ada penampakan kuntilanak perempuan yang korban kecelakaan gitu kan. Atau sosok cewek yang suka nebeng ke pengendara-pengendara yang kebetulan lewat situ tengah malam. Ya ceritanya selalu sama, selalu itu aja. Bahkan si Aurel juga sering dengar cerita itu. Aurel nih orang yang nyeritain cerita ini. Jadi waktu Aurel masih SMA pun sampai sekarang udah kerja, dia masih sering tuh dengerin tentang cerita-cerita horor yang berkaitan sama si tempat dia ini. Tempat Terowongan Casablanca. Betul. Okay. Dan dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur yang udah terjadi beberapa tahun ke belakang, buat Aurel sih terowongan Casablanca tuh sekedar jalan penghubung aja, kayak terowongan pada umumnya aja gitu. Gelap, panjang, sering macet, yang gak lebih dari itulah. Cuman ada satu malam sekitar 2 atau 3 tahunan yang lalu, ini bikin semua pemikiran Aurel tuh jadi berubah. Jadi malam itu kebetulan Aurel tuh pulang kelewat malam dari arah Jakarta Timur. Oke? Badan udah capek, kepala udah pusing kayak migrain dan dia cuma pengen pokoknya gue cepet-cepet pulang lah sampai rumah. Tapi jalan alternatif hari itu tuh udah ditutup karena emang lagi ada proyek. Jadi mau gak mau Aurel ini harus lewat terowongan Casablanca buat pulang ke rumahnya. Dari kejauhan dia kelihatan nih masih ada ya 1-2 cahaya motor lah di sana. Cuman giliran masuk ke mulut terowongannya, perasaan Aurel nih langsung berubah. Bukan takut tapi lebih ke aneh. Ada suara mesin mobilnya tuh kerasa lebih keras lah dari biasanya. Tapi suara kendaraan lain itu kayak ngejauh. Oke. Lampu-lampu terowongan nyala, tapi cahayanya tuh rasanya redup, kuning pucet, dan suasananya dingin gitu. Nah padahal secara logika, jam segitu kalau misalkan Aurel pulang itu tuh masih adalah beberapa kendaraan lewat harusnya. Aurel lanjutlah nyetir pelan. Dan di sini pertama kalinya Aurel tuh ngerasa kayak lagi diperhatiin, Nat, Moy. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Awalnya emang cuman perasaan aja kali ya, perasaan yang selalu coba dicuekin sama Aurel gitu, kayak ya udah perasaan-perasaan aneh gue aja kali. Tapi pelan-pelan semua tuh berubah jadi kayak sensasi halus di tengkuk leher gitu loh. Rasanya kayak beneran ada mata yang nempel persis di belakang kepala lo. Gila. Rasanya pasti nyebelin banget kan, atau ya bikin merinding banget kan. Dan makin lama perasaan itu tuh makin kuat. Si Aurel nih coba ngelirik ke spion tengah, kosong, gak ada apa-apa. Lihat spion kiri, gak ada apa-apa juga. Pun spion kanan kayak gitu, semua normal-normal aja. Oke. Tapi pas Aurel balik lihat ke arah depan, dia ngeliat sesuatu, Nat, Moy. Jadi Aurel ngeliat di pinggir terowongan itu ada cewek berdiri. Nah, cewek ini tuh nggak ngelambain tangan apa-apa, nggak jalan, nggak gerak sama sekali, cuman berdiri diem gitu aja. Dan kelihatan si cewek ini tuh rambutnya panjang, hitam, nutupin sebagian wajahnya. Terus bajunya tuh lusuh kayak kegedean, nempel di badannya kayak baju basah gitu loh. Terus kalau secara sosok ini mirip banget sama kuntilanak menurut Aurel. Tapi dia masih coba untuk denial lah. Nah, yang bikin merinding sebenarnya bukan wujudnya, tapi gimana cara si cewek ini berdiri. Jadi kalau kata Aurel, si cewek ini tuh badannya terlalu lurus dan terlalu kaku, kayak patung gitu. Maksudnya kalau misalkan di tengah malam ngelihat patung di tengah-tengah terowongan yang seharusnya kan di situ nggak ada patung ya, Iya. pasti lu ngerasanya aneh dan gak wajar banget kan. Butuh rumah itu dan si Maskara ini sebagai agen mau nunjukin lantai 2-nya. Nah dia kan gak enak kan, mau gak mau dia ikut tuh ke lantai 2 naik. Nah pas udah nyampe di atas, keanehannya tuh makin jadi Bihnar. Pertama, Maskaria hilang gitu aja. Dipanggil-panggil gak nongol sama sekali. Jadi Opan mau gak mau soto itu keliling lantai 2 sendirian, masuk ke kamar demi kamar. Dan ada satu kamar, ini nih gelap banget dan bau kata Opan. Nah pas Opan pede masuk sampai ke tengah kamar itu, tiba-tiba
dia tuh ngerasa kayak nabrak sesuatu. Tapi yang nabrak itu bukan sebadan-badan, kepalanya doang. Kayak dok gitu loh. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh. Nah kayak kejeduk gitu. Maksudnya kepalanya si Opan ngejedot sesuatu gitu? Oh, oke. Tapi kosong. Iya. Nah Opan bingung kayak, apaan tuh yang kejedot kepala gue, orang nggak ada Iya. apa-apa gitu kan. Nah tapi pas dia mundur pelan-pelan dan dia makin nengok ke atas, ke langit-langit ruangan itu, ternyata dia sadar Nat. Banyak banget orang kegantung di kamar itu. Wah anjir. Gila kan? Lu bayang, ya udah orang kegantung Bunuh gitu. diri, gantung diri gitu Iya. kan. Tapi ada banyak, nggak cuma satu, nggak cuma dua, banyak kata Opan. Itu belum tentu gantung diri, bisa jadi digantung orang lain Bisa jadi, kan? bisa iya. jadi. Itu serem banget tuh. Nah di situ akhirnya Opan mundur, bener-bener kayak dia sadar kalau di dalam ruangan itu tuh banyak banget sosoknya. Karena sosoknya bukan genderuwo, bukan kuntilanak, ya sosok orang kegantung. Itu Iya. lebih serem Lebih serem kan sebenarnya. soalnya kan. Heeh. Nah udahlah akhirnya Opan mulai lari ketakutan, dan pas sosok-sosok itu kegantung tuh mulai gerak. Pelan-pelan jadi kayak mulai gerak. Lari tuh si Opan. Hah. Nah anehnya, Opan tuh mau teriak nggak bisa, nggak tahu kenapa. Dan sekarang Opan tuh ngerasa rumah itu makin gelap, nggak ada cahaya. Dan pas Opan lari, Opan tuh kayak coba ngingetkan jalur mana nih ya yang Lewat harus mana? gue lewatin gitu kan. Nah pas dia berhasil turun ke lantai 1, bayangin Nat, Mas Karya udah ada di lantai 1. Tadi kan padahal Opan ngeliat Mas Karya ada di lantai 2 kan. Iya. Tiba-tiba pas dia turun, Mas Karya di lantai 1. Terus nggak ada ngomong apa-apa, si Mas Karya diem aja, dan Mas Karya tuh tangannya dipegang sama Opan, kayak pengen nunjukin sesuatu di lantai 2 ada sesuatu Mas gitu. Nah pas dipegang sama Opan nih tangannya si Mas Karya, Opan tuh ngerasa tangan Mas Karya dingin banget kayak mayat. Berbut tangannya pucet dan dingin banget gitu. Nah Mas Karya cuma bilang dengan suara datar, sudah lama saya tunggu, ayo kita ke halaman belakang Mas. Chill aja gitu. Dan cara ngomongnya aneh banget ya? Iya. Sudah lama saya tunggu tuh apa gitu maksudnya? Maksudnya apa kan nggak jelas kan. Nah pokoknya semakin malam sosok-sosok aneh tuh makin sering muncul kata Opan. Ada yang berdiri di ujung lorong, ada yang duduk di sudut kamar, ada juga yang nempel di tembok. Mereka tuh nggak nyerang, nggak teriak, tapi kayak cuma natap si Opan aja dari jauh. Nah dan yang bikin Opan tuh tetap bertahan anehnya si pemandunya itu, si Mas Karya. Selama dia ada, Opan yakin semua tuh cuma sugesti gitu. Sampai akhirnya dia sadar satu hal kecil. Bayangan Mas Karya itu tuh nggak kelihatan sama sekali, Nat. Oh. Kalau kita jalan ada orang kan ada bayangan di belakang. Iya. Dari lampu gitu kan Iya. kalau malam. Atau bahkan sesimpel kayak kalau misalnya kita lewatin kaca, ada pantulan Pantulan. orang. Ini Mas Karya nggak ada sama sekali. Gila. Bayangan yang nggak ada, pantulan kaca nggak ada. Serem banget. Iya kan? Nah posisinya yang awalnya Mas Karya tuh ada di depan Opan, tiba-tiba di belakang Opan. Dan pas Opan nengok, Mas Karya hilang, nggak ada, dan entah kemana dia. Nah detik itu juga Opan ngerasa kayak makin ada yang aneh dari rumah ini. Dia akhirnya kayak nggak izin ke siapa-siapa, dia pengen keluar gitu aja dari rumahnya. Dan pas Opan udah nyaris keluar dari halaman rumah, tiba-tiba kelihatan Nat, ada sosok cowok berdiri di depan pagar rumah itu. Oke. Nah ternyata si orang itu katanya dia tuh ngenalin diri ke Opan. Itu tuh pemandu survei perwakilan agennya. Jadi Mas Karya, Nah berarti Namanya siapa yang itu? iya, yang berdiri depan. di sini sih dia nggak nulis namanya ya si Ah. pengirim ceritanya si Opan ini. Pokoknya dia bilang si orang ini minta maaf dan bilang kayak gini, maaf Mas saya baru bisa kesini dari sore saya nggak dapat kendaraan. Wah, Jadi dari tadi waktu pas survei di rumah itu tuh bukan bukan agen. agennya. Itu nggak tahu siapa gitu. Yang dilakukan setelahnya akhirnya Opan masuk lagi ke rumah itu barengan sama si orang yang beneran agennya. Tapi karena si Opan udah tahu jalannya, jadi dia kayak formalitas aja gitu. Kayak lewatin lantai 1, lantai 2 segala macem. Tapi dengan posisi yang sama, Opan tahu di ruangan ini ada sosok ini, di sudut ini ada setan apa gitu. Tapi nggak gitu lama karena emang Opan udah sadar layoutnya, dia minta buru-buru cabut lah. Wow, Jatuh sendiri. iya. Apaan? Ya, Opan. Terus lanjut. Oke. Terlalu mancing sih kegiatannya emang. Ya lanjut. Nggak make sense tapi bang. Mana aja. Iya lagi.